Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini masih bicara seputar menyongsong bulan Ramadan, dan kita akan bicara tentang bekal-bekal yang harus seorang muslim memiliki sebelum masuk Ramadan. Bekal apa saja yang diwasiatkan para ulama? Yang pertama, zadut taqwa. Seorang muslim ketika sebelum masuk Ramadan haruslah punya bekal yang disebut dengan zadu taqwa, bekal takwa. Kita tahu bahwa takwa itu yang sering kita dengar secara global adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu secara global. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan kalau kita masuk Ramadan, ada dua ibadah yang selalu kita lakukan di bulan Ramadan. Siangnya kita puasa, malamnya kita sholat malam atau tarawih. Puasa itu ibadatul tarki. Ulama mengatakan puasa itu ibadah at-tark, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan. Jadi puasa itu disebut ibadatul tarki. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu melaksanakan perintah, dan takwa itu menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Makanya kenapa Ramadan itu melahirkan takwa? Karena puasa itu menjauhi larangan. Banyak larangan yang harus dijauhi di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau sholat itu perintah. Makanya kalau orang kemudian siangnya melaksanakan puasa, malamnya melaksanakan qiyamul lail, berarti kita sedang mewujudkan zadut taqwa, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita lebih luas daripada itu. Puasa itu dan juga salat malam itu dua ibadah yang merupakan tasyabbuh bil malaikat, tasyabbuh dengan para malaikat. Siangnya kita tidak makan, tidak minum, berusaha meninggalkan syahwat dan begitu seterusnya. Dan itulah sifat malaikat. Malaikat itu tidak makan, malaikat tidak minum, dan mereka tidak punya syahwat. Maka siang hari kita tasyabbuh dengan malaikat dengan cara seperti ini. Dan di malam hari kita lakukan banyak ibadah. Dari qiyamul lail, tadarrus, i'tikaf dan begitu seterusnya. Artinya siang juga mengikuti sifat malaikat, malam juga menghabiskan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga inti daripada puasa sendiri ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Di ujung daripada hikmah puasa Allah katakan la'allakum tattaqun. Di sini ada zadut taqwa, ada bekal takwa. Tetapi ada hal yang terkadang dilupakan oleh sebagian kita ini apabila masuk bulan Ramadan, terutama ketika pemerintah mengumumkan bahwa besok akan terjadi Ramadan setelah melihat hilal, umpamanya anggap saja tanggal 29 Sya'ban. Artinya pemerintah sudah sibuk tuh melihat hilal di beberapa daerah di negeri kita. Kalau seandainya kemudian pemerintah mengumumkan lewat media bahwa besok itu akan terjadi puasa, maka Nabi SAW mengajarkan satu doa sebenarnya di sini. Doa melihat hilal saat pemerintah mengumumkan puasa. Apa doa yang diajarkan Nabi SAW berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya? Jadi Nabi SAW kalau melihat hilal, maka Rasul akan mengajarkan sebuah doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah bulan sabit itu kepada kami. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, dengan membawa keamanan dan juga keimanan, wassalamati wal islam, dan membawa keselamatan dan hidayah Islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda, serta taufik supaya kita bisa menjalankan syariat sesuai dengan apa yang engkau sukai dan engkau ridhai. Tak tahu antum ini baca dengan masalah. Jadi doa ini diajarkan Nabi SAW supaya dibaca ketika pemerintah mengumumkan besok puasa. Karena di sini ada 5 permintaan supaya ketika kita masuk bulan Ramadan itu, satu, bil amni wal iman, kita ini mendapatkan keamanan, supaya negeri kita ini tidak gonjang ganjing, tidak banyak musibah. Karena kalau kita berpuasa di tengah-tengah musibah itu, enggak khusyuk puasa kita. Coba lihat negara-negara yang konflik perang itu kan, mau puasa saja susah. Atau daerah-daerah yang terkena bencana banjir, gempa dan yang semacamnya, tidak khusyuk mereka puasa kan? Karena untuk tempat tinggal saja mereka susah tidur, rumah roboh begitu. Mungkin sebagian keluarga mereka yang meninggal, terpikir. Makanya orang itu tidak pernah merasakan nikmat aman kalau belum merasakan hidup di negeri konflik, atau dia belum pernah merasakan sebuah musibah. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat masuk Ramadan itu, Allah berikan keamanan di negeri kita ini, supaya senang gitu. Kemudian yang kedua, wal iman, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hilal itu membawa keimanan, supaya apabila kita ini beribadah membawa keimanan, pasti lezat ibadah, akan terpaksa. Maka kenapa Rasul ketika menyebutkan tentang fadilah puasa dan qiyamul lail, kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, wa fi riwayatin man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa ataupun qiyamul lail imanan, yakin akan perintahnya dan juga mengharap akan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga wassalamati wal islam, minta keselamatan. Karena kalau seandainya kita masuk Ramadan,
Allah takdirkan sakit, apalagi sakitnya sampai stroke gitu, naudzubillah. Orang gak akan merasakan nikmat puasa. Jangankan cerita stroke, orang kena asam lambung umpamanya kan, atau orang sakit kepala dan begitu seterusnya, nggak akan khusyuk di ibadah, maka minta keselamatan. Wal Islam dan hidayah Islam, wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda, serta minta kepada Allah taufik supaya bisa menjalankan sesuai dengan yang Allah sukai dan Allah ridhai. Inilah doa yang diajarkan Rasul apabila melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, zat takwa. Jadikan Ramadan ini sebagai bekal takwa. Kemudian yang kedua, berusaha untuk bertobat sebelum masuknya Ramadan. Ulama salaf biasanya apabila mereka setelah Ramadan, mereka ada kekhawatiran kalau seandainya Ramadan yang mereka lewati itu tidak diterima amalannya. Itu para ulama salaf. Jadi pamannya mereka sudah melalui Ramadan, Idul Fitri masuk Syawal gitu ya. Maka 6 bulan setelahnya para ulama salaf itu memiliki kekhawatiran jangan-jangan Ramadan yang mereka lalui itu tidak diterima. Mereka minta kepada Allah, berdoa terus supaya amalan mereka selama Ramadan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian 6 bulan setelahnya sampai kepada Ramadan tahun depan, maksudnya sampai kepada Sya'ban gitu ya, bulan sekarang ini, maka mereka juga dirundung ketakutan kalau seandainya Ramadan yang mereka lalui itu tidak diangkat amalan di bulan Sya'ban itu. Makanya mereka terus meminta kepada Allah agar supaya mereka dihantarkan kepada Ramadan yang akan datang. Karena begini, waktu film dia akan Allah Azza wa Jalla. Sering saya katakan bahwa di antara kita mungkin ada yang usianya 30, 40, 50 sampai 60 tahun. Artinya Ramadan itu sudah terulang-ulang dalam kehidupan kita. Lah, sesuatu yang sifatnya terulang dari Ramadan ke Ramadan, rupanya tidak sadar usia kita sudah ada yang 40, 50, 60 tahun. Lah, ketika berulang-ulang Ramadan, kemudian kita tidak sadar dengan usia terus berjalan, maknanya terulangnya Ramadan itu menunjukkan apa? Menunjukkan dekatnya ajal kita. Dengan terulangnya waktu itu kan menunjukkan dekatnya ajal kita. Apakah Anda tahu kalau seandainya sekarang nih hari Sabtu, kemudian Ramadan beberapa hari ke depan, mungkin gak kira-kira kita ini sampai kepada Ramadan tahun depan? Kan kita tidak tahu. Apa Anda tahu Anda akan sampai di bulan Ramadan tahun depan ini, walaupun hanya beberapa hari gitu ya sebelum kita masuk Ramadan? Tidak tahu. Karena usia manusia itu tidak tahu kapan matinya. Makanya para ulama itu, walaupun sebagian mereka menganggap hadis ini lemah tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, ya Allah berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Secara syarat hadis ini lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi secara makna ulama membolehkan berdoa dengan doa ini, agar kita minta kepada Allah Azza wa Jalla disampaikan usia kita sampai Ramadan. Minta kepada Allah. Karena betapa banyak kawan-kawan kita mungkin yang Ramadan tahun kemarin masih dah jumpa dengan kita, ngobrol dengan kita, ngopi dengan kita, kadang-kadang bercanda dengan kita. Tahu-tahu bulan Sya'ban atau mungkin kemarin bulan Rajab atau mungkin bulan sebelumnya sudah meninggalkan kita, gak dapat Ramadan tahun ini. Nah, karenanya ma'asyiral muslimat yang mulia, ma'asyiral muslimin yang wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka
jadikan momen Ramadan, menyongsong Ramadan ini dengan cara perbanyak tobat, minta kepada Allah ampunannya. Karena bulan Ramadan sendiri sudah saya jelaskan bahwa disebut syahrul al-istighfar, bulan di mana kita mudah mendapatkan ampunan. Siangnya Ramadan itu adalah siang ampunan, malamnya malam ampunan. Jadi siang malam itu diampuni dosa kita. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi siangnya itu menjadi siang ampunan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu adalah ampunan Allah bagi orang yang berpuasa. Malamnya juga sama. Man qama Ramadanan wa fi riwayatin man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat tarawih atau menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Lihat, malam juga malam ampunan, siang ampunan. Jadi mulai dari terbit fajar sampai siang sampai malam balik lagi ke fajar, itu semua ampunan Allah Azza wa Jalla. Makanya posisi apapun di bulan Ramadan itu semua berpahala. Sampai tidurnya pun berpahala di bulan Ramadan. Tentu tidur dalam rangka niat ibadah. Dan ini menunjukkan bahwa Ramadan itu luar biasa. Bahkan ampunannya itu terbentang dari tahun ke tahun gitu ya. Kata Nabi SAW, Ramadan ila Ramadan mukaffiratu bainahuma. Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan yang akan datang ini, kata Nabi SAW, tengah-tengahnya itu sebagai kafarah. Kafarah dosa kita itu 1 tahun lagi kan. Terbentang kafarahnya mulai tahun Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini. Luar biasa. Dan tidak ada ibadah yang membentangkan ampunan dari tahun ke tahun kecuali orang-orang yang memakmurkan bulan Ramadan. Maka penting dijadikan bekal tobat. Kemudian juga yang ketiga, hadapi Ramadan ini bil farah, dengan kebahagiaan. Sudah saya jelaskan bahwa manusia dengan Ramadan itu sudah kepikir susahnya dulu. Makanya sebenarnya kalau orang itu berpikir tentang dalil-dalil puasa saja contohnya, puasa ini memang beban. Siapa bilang puasa tidak beban? Beban. Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat itu kan beban. Dan lama mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan dengan sholat bisa 10 menit itu sudah top tuh, top marko top tuh 10 menit. Kalau pengen lebih atau kurang dari 10 menit ya tergantung request surat lah kan. Kalau 10 mungkin 5 menit sampai 30. Tapi kalau Ramadan kan nggak bisa kita ini memendekkan puasa. Tetap saja harus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bebannya lebih berat. Allah tahu bahwa puasa itu beban bagi kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul membahasakan tentang perintah puasa, Allah dan Rasulnya bukan menggunakan bahasa beban, supaya jangan terbebani dengan puasa. Contoh umpamanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan pertama saja dengan kelembutan, wahai orang-orang yang beriman, dilembutkan hati kita. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat bahwa puasa itu bukan kalian saja diwajibkan, tapi umat sebelum kalian juga diwajibkan. Supaya jangan jadi beban bahwa puasa ini diwajibkan kepada semua umat. Seolah-olah bukan hanya kalian saja disuruh puasa. Nuh juga memerintahkan puasa kepada kaumnya. Ibrahim juga memerintahkan puasa kepada kaumnya. Nabi Allah Syuaib memerintahkan puasa kepada kaumnya. Nabi Shalih memerintahkan puasa kepada kaumnya. Semua para nabi memerintahkan puasa kepada kaumnya.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencatat dan wajibkan puasa kepada kalian, puasa ini juga sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Lihat bagaimana retorika bahasa Al-Quran di sini, supaya jangan menjadi beban. Berpuasa ini bukan kita ada yang melakukannya, umat dulu juga melakukan gitu. Bahkan bukan hanya umat-umat yang jelas-jelas diberikan kitab langit seperti Taurat, Zabur, Injil dan Quran, bahkan orang-orang musyrik sekalipun mereka puasa. Hindu, Buddha itu ada puasa mereka kan. Jadi hampir semua umat itu mereka ada puasa. Jadi supaya jangan jadi beban, bukan kita aja disuruh puasa, semua manusia disuruh puasa gitu. Sejak zaman dulu sampai sekarang. Karena hikmah yang besar yang disebut dengan takwa. Ataupun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ja'akum Ramadan syahrun mubarak, farada alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa suffidatis syayatin fihi lailatun hiya khairu min alfi syahrin, faman hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi, dia adalah bulan berkah. Jadi sebelum Nabi SAW menjelaskan tentang kewajiban puasa, Allah Rasul sebutkan keutamaan bulannya dulu. Telah datang kepada kalian bulan yang berkah. Baru Rasul mengatakan diwajibkan kepada kalian puasa, di mana semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 malam. Siapa yang mendapatkan kebaikan, siapa yang diharapkan mendapatkan kebaikan, maka dia akan diharapkan mendapatkan kebaikan selamanya. Tapi lihat bahasa Nabi. Sebelum Nabi mengatakan faradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan kepada kalian puasa, Rasul dahulukan dengan menyebutkan keutamaan bulan. Telah datang kepada kalian bulan yang berkah. Jadi baru Rasul mengatakan diwajibkan kepada kalian puasa. Ketika Nabi menyebutkan keutamaan bulan disebut dengan bulan berkah, kemudian baru Rasul mengatakan diwajibkan puasa, Rasul tidak hendak menjadikan puasa itu beban, tetapi nikmati saja, mumpung di bulan berkah, gitu maksudnya. Sebab kalau di luar Ramadan tidak berkah lagi. Dari sini menunjukkan bahwa menjelang Ramadan itu hadapi dengan bahagia, karena ada orang sebelum masuk Ramadan itu sudah dipikirkan susahnya puasa. Aduh, lapar nih, gimana nanti? Tak ada orang warung buka lagi, macam-macam sudah dipikirkan sama dia. Nanti kerjaannya susah pula Ramadan nih. Jadi ada orang-orang yang tidak bahagia, ini masalahnya. Nabi loh memberikan kabar gembira, kita pula yang dihabar gembirakan malah rusak pula hidupnya, kan aneh ya? Orang Rasul dikasih kabar gembira, kita pula susah. Maka hadapi Ramadan itu dengan kegembiraan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga jadikan Ramadan ini seperti Ramadan, tak anggap saja Ramadan al-Muwaddah. Apa Ramadan Muwaddah itu artinya jadikan seolah-olah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasul, alimni as-salat. Rasul, ajarkan kepada aku macam mana caranya sholat, biar saya khusyuk, biar saya tenang, itu macam mana caranya. Maka Nabi SAW mengatakan, Salli salata muwaddi, sholatlah seperti orang yang melaksanakan sholat terakhir. Kenapa? Karena hanya dengan itulah kehusyuan didapat. Jadi kalau saya analogikan, kalau seandainya malam tadi malaikat maut datang ke rumah, besok kau akan mati. Walaupun nggak ada malaikat maut yang kayak gini kan gitu ya. Nah kali seandainya terjadi malaikat maut malam-malam ke rumah, kemudian ngasih tahu besok kau mati,
Kira-kira nih orang yang diberitahu malaikat maut besok mati itu, tidak mungkin lah. Ini besok mau mati, mau mabok dulu saya. Tidak mungkin, pasti dia akan ibadah tobat. Alamak, masih banyak pula nih amalan yang belum saya lakukan. Sama kita lihat di penjara-penjara itu. Kalau ada orang yang dihukum mati oleh hakim itu, kebanyakan mereka baik. Karena tahu hukuman dia mati kan itu. Kebanyakan mereka tobat. Dan sedikit sekali orang-orang yang tetap di atas kemaksiatan. Kebanyakan orang kalau sudah diponis hukuman mati, itu kebanyakan jadi bagus. Kenapa coba demikian? Karena dia tahu dia sudah mau dibunuh masalahnya. Lah kalau seandainya kita tahu bahwa besok itu akan mati, kemudian kita akan persiapan, maka begitu juga orang yang menjadikan Ramadan ini seolah-olah ini Ramadan terakhir, saya kira kita pasti akan persiapan. Dan ingat ikhwan, segala sesuatu itu ada mukadimahnya kan. Dan Sya'ban serta Rajab bulan kemarin itu adalah mukadimah masuk Ramadan sebenarnya. Bagi yang memakmurkan bulan Rajab dan Sya'ban itu, maka dia akan bisa mendapatkan keusyuan di bulan Ramadan. Tapi orang yang tidak pernah mengamalkan ibadah-ibadah inti seperti puasa, sholat malam, baca Quran, kecuali ketika masuk Ramadan, diperkirakan orang ini tidak pernah mendapatkan kenikmatan ibadah-ibadah itu. Tidak akan. Contoh umpamanya orang mu'alaf, ada orang masuk Islam, baru masuk Islam, baru umpamanya 2 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam, maka kita katakan kamu harus puasa. Ini orang ini baru masuk Islam, baru 2 hari, tiba-tiba disuruh puasa kan gitu. Apakah kaget di 1 bulan puasa? Di agama dia aja ada puasa. Lah seperti itulah ikhwatul fillah, kalau seandainya orang mendadak beribadah itu tidak ada persiapan. Seperti orang mu'alaf 2 hari disuruh puasa. Gimana rasanya? Tapi kalau kita ini dimukadimai sebelumnya dari bulan Rajab kemudian Sya'ban masuk Ramadan, umpamanya terbiasa dengan puasa, qiyamul lail, baca Quran, insyaallah masuk Ramadan itu akan menjadi ibadah kelezatan bagi dia karena sudah menjadi kebiasaan. Bahkan mungkin puasa bagi dia biasa-biasa saja. Kalau orang yang sudah puasa itu punya, ada ikhwan kita ini dia suka puasa daun. Karena udah 2 tahun lebih dia puasa daun, biasanya kayak orang nggak puasa gitu, nyantai aja dia kerja. Kenapa ya? Karena terbiasa nahan lapar. Orang yang terbiasa nahan lapar mungkin lambungnya kecil begini. Tapi kalau terbiasa makan mungkin lambungnya besar. Nengok makan pasti mau makan aja. Jadi tidak bisa nahan lapar dia. Nah dari sini masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jadikanlah Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang paling penting dalam menghadapi Ramadan itu adalah membersihkan hati. Ini yang paling penting. Karena inti daripada ibadah puasa sendiri adalah takwa kan, dan takwa itu letaknya di hati. Perhatikan anak-anak kecil ya. Kita kan lihat anak-anak kecil, anak kita jadi punya anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini kalau dia bertengkar dengan kawannya, itu dendamnya itu tidak ada yang berhari-hari. Nggak ada anak kecil yang kalau tengkar sama kawan itu berhari-hari dendam, itu tidak ada. Perhatikan, tengkar sebentar pagi ini, ketemu lagi sarapan dia, mau dia main. Itu anak-anak. Tapi kalau wajah-wajah itu bertengkar, saya nggak yakin sehari salaman. Pindah perumahan mungkin ada. Mungkin bisa seumur-umur itu sewot sama orang itu. Ketemu aja tidak mau. Jadi ulama mengatakan, jadikan hati kita loh seperti anak-anak. Jadikan hati kita seperti anak-anak. Jadi kalau tengkar sekarang itu bisa dia salaman hari itu juga. Kita tidak bisa, kita harus damaikan. Kadang-kadang sudah didamaikan pun tak damaikan. Ini yang bertengkar anaknya, orang tuanya yang dendam seumur hidup. Anaknya loh hari ini bertengkar, hari ini dia selesai itu. Orang tuanya kena bela anaknya, nggak terima. Sampai menghasut tuh. Nah dari sini kita tahu bahwa terkadang kalau hati ini kita jadikan seperti anak-anak itu nyaman hidup ini. Paling enak.
tengkar dimaafkan, disakiti ya udahlah maafkan saja gitu. Tapi tidak tahu kita ini tidak susah untuk jadi anak-anak. Tapi yang dari sini bahwa ulama mengatakan jadikan Ramadan itu adalah pembersihan hati. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah seperti ini duduk di majelis para sahabat. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yattali'u 'alaikumul an rajulun min ahli jannah." Kata Rasul, sebentar lagi dari pintu sebelah sana, kata Rasul, perhatikan, itu ada orang yang akan menjadi penghuni surga. Maka semua tatapan para sahabat ke pintu itu, karena kata Rasul mengatakan dari pintu itu sebentar lagi ada laki-laki yang laki-laki itu dijamin masuk surga. Ya otomatislah pandangan sahabat ke pintu itu. Rupanya dari pintu itu keluar laki-laki jinjing sandal dengan rambut seolah-olah sudah habis berwudu basah, kemudian lewat pergi. Besoknya ngomong itu lagi, dari pintu ini akan lewat di seorang laki-laki termasuk penduduk surga. Maka semua sahabat tertuju kepada pintu, dia lagi yang lewat sampai 3 kali. Sampai ada seorang sahabat, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan yang lainnya. Dia ingin tahu amalan orang itu. Kenapa Nabi SAW memberikan rekomendasi dia termasuk ahli jannah? Padahal dia tidak dikenal seperti Umar, dikenal dengan sholatnya, kemudian Khalid dikenal dengan jihadnya, Utsman dikenal dengan infaknya, dia tidak dikenal apa-apa dia. Kenapa Rasul ngomong begitu? Otomatis ketika Rasul mengatakan dia termasuk ahli surga, pasti dia punya amalan yang orang tidak punya. Sehingga kemudian sahabat ini berpura-pura ada masalah dengan keluarganya, dia ngomong pada orang yang direkomendasikan surga ini, bisa nggak saya bertamu dan menginap 3 hari di rumah? Saya lagi ada masalah dengan keluarga ini. Ya karena dia masih bujangan, bolehlah menginap 3 hari di sini. Jadi selama 3 hari ini, sahabat ini perhatikan orang yang direkomendasikan surga oleh Nabi itu. Ada amalan khusus. Sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, zikirnya biasa saja, baca Quran. Bahkan mungkin di luar sahabat lebih hebat dibandingkan dia. Tapi kenapa Rasul mengatakan dia termasuk ahli surga? Ketika sahabat ini kecewa gitu ya, karena tidak melihat ada amalan-amalan yang khusus bagi dia, yang ingin ditirunya. Setelah 3 hari baru dia terus terang. Kenapa dia ingin nginap 3 hari itu? Dia menceritakan, karena aku mendengar Rasulullah termasuk penduduk surga. Jadi aku ingin tahu amalan apa yang kau lakukan gitu. Tapi aku lihat biasa-biasa semuanya. Sholat malamnya ya biasa, baca Qurannya biasa. Kemudian orang ini pun heran dan mengatakan, aku tidak tahu dan aku tidak punya amalan sehebat itu. Walakin akan tetapi, di sini syahidnya dia mengatakan, walakin akan tetapi, apabila sebagian kaum muslimin mereka menzalimi aku baik secara lisan ataupun secara perbuatan, fa idza awaitu ila firashi, apabila aku hendak menuju pembaringanku, maka aku angkat kedua tangan. Aku angkat kedua tangan dan aku katakan, ya Allah, Allahumma ighfir liman zalamani wa hasadani wa sabbani wa syatamani. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menzalimiku 1 hari ini, yang menghasadiku 1 hari ini, yang mencaci makiku 1 hari ini, yang mencelahku 1 hari ini. Sebelum aku tidur aku berdoa seperti itu, kemudian aku tidur. Jadi dia melepaskan semua kezaliman orang lain. Kata sahabat ini, boleh jadi ini maksudnya. Karena sahabat ini setiap mau tidur, dia maafkan semua orang yang menzalimi dia. Karena meminta maaf orang salah itu berat, ya kan? Memaafkan itu jauh lebih berat sebenarnya. Enak saja sudah berlaku zalim, meminta maaf pula, kan itu bahasanya. Berat ngasih maaf itu. Dan minta maaf juga berat, dua-duanya berat sebenarnya. Tetapi hanya dengan cara itu membersihkan hati, kan? Dengan cara apa lagi? Membersihkan hati itu. Karena hati ini kalau sudah kotor,
Beda dengan gelas kotor. Kalau gelas kotor senanglah ambil sunlight, cuci, bersih sebentar saja. Kalau hati kotor nggak mungkin kita minum sunlight, mati. Ya. Gimana cara bersihkan? Sehingga agak sulit membersihkan hati itu. Nah dari sini menunjukkan bahwa kalau sebelum masuk Ramadan hati itu kayak anak-anak, sebersih sebening anak-anak tuh, sudahlah Ramadan itu tenang. Makanya sebenarnya bulan Sya'ban ini kalau mau minta maaf ya sekarang inilah minta maaf. Karena kalau tidak dimaafkan dosa kita atau kita berlaku zalim kepada orang lain di bulan Sya'ban ini, maka amalan Ramadan tahun kemarin itu gak akan diangkat. Amalan Ramadan yang sudah kita lelah letih puasa, sholat, zakat, macam-macam gitu ya. Kemudian sekarang dengan harapan kita diangkat di bulan Sya'ban itu ada 2 orang yang tidak akan diangkat amalannya. Nah, salah satunya adalah orang yang tidak punya kebersihan hati karena masih punya hasad kepada saudaranya. Baik, kemudian juga di antara yang disarankan para ulama juga dari sekarang mungkin bagi laki-laki, biasakan memakmurkan masjid. Karena nanti ibadah di bulan Ramadan itu kebanyakan di masjid. Kebanyakan di masjid. Dan yang paling aman itu kalau Ramadan memang di masjid. Orang kalau umpamanya contohnya itikaf, dia sudah puasa itikaf lagi, maka dia akan menjaga semuanya itu, pandangannya terjaga, pendengarannya terjaga, langkah kakinya terjaga. Kalau itikaf di masjid antum mau lihat apa? Tiang-tiang warna hitam ini saja kan. Tapi kalau keluar ke pasar-pasar atau di jalan-jalan atau ke mall-mall ya semua dilihat kan. Dia aurat dan macam-macam gitu ya. Makanya kalau terbiasa memakmurkan ke masjid, insya Allah maka di bulan Ramadan dia akan betah di masjid. Kemudian juga ulama mengatakan menjelang bulan Ramadan itu yang paling penting adalah bekal ilmu. Itu paling penting dari semuanya, bekal ilmu. Karena hanya dengan ilmu inilah orang bisa melalui Ramadan dari awal sampai akhir dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau orang jahil itu tidak tahu mau ngapain Ramadan ini. Ya puasa ikut, orang puasa ikut puasa, orang tarawih ikut tarawih, kemudian itu orang jahil. Tapi kalau dia orang berilmu kan tahu nih, dia akan memanfaatkan waktu. Contoh saja yang sederhana masalah sahur. Kalau orang yang berilmu, tentu dia akan melaksanakan sahur sesuai dengan sunnah Nabi kan? Kata Nabi SAW seperti kisah Anas bertanya kepada Zaid ibn Thabit. Kata Anas, Zaid kau kan pernah sahur sama Nabi. Jarak sahurnya Nabi itu ke azan subuh berapa menit? Maka Zaid mengatakan, ya tasaharna ma'an Nabi SAW. Kami pernah sahur bersama Nabi SAW dan jarak sahur Nabi ke azan subuh itu mithlu khamsina ayat. Seperti engkau membaca 50 ayat Al-Quran. Cobalah kalau kita ini surah Al-Baqarah ini di rumah saja buktikan berapa kira-kira membaca 50 ayat itu. Dan saya pernah nyoba gitu ya. Itu tidak sampai 20 menit. Ya mungkin dengan bacaan agak cepat ya. Kalau tampil anggaplah 30 lah, kita ambil 30 menit ya. Berarti kan mulai sahurnya Nabi itu 30 menit sebelum azan ya, 30 menit sebelum azan. Berarti kalau 30 menit umpamanya azannya jam 5, jadi Nabi itu baru sahur itu mungkin setengah 5, nah, baru makan dia ya, anggaplah kalau makannya cepat 20 menit, sisa 10 menit mau azan, bahasa kita imsak gitu ya. Berarti kan dia sudah kenyang, kemudian pas kenyang azan. Kalau sahurnya seperti ini, maka orang ini akan mampu menjalani puasa tanpa rintangan tuh sampai sore. Coba kalau ada puasanya jam 2. Jam 2 sudah bangun makan sahur. Jam 3 selesai. Berarti kata Syekh Shalih Fauzan, kalau Anda sahur jam 2 selesai jam 3, itu namanya nambah jam puasa namanya. Jadi puasanya nambah jamnya. Karena Anda sudah jam 3 sudah start puasa.
Yang harusnya puasa jam 5, jam 3 sudah puasa. Itu nambah jam namanya. Ketika nambah jam, otomatis juga laparnya juga nambah kan. Makanya siang-siang sudah lapar dia. Yang lebih parah jam 10 dia udah sahur. Jam 10 tuh dia sahur. Habis tarawih makan banyak. Akhirnya ketika bangun sahur malas makan. Minum saja. Nah, itu lebih parah lagi. Berarti nambah jamnya lebih banyak lagi. Kalau jam 10 sahur itu makin lapar lah kan itu. Itulah orang yang berilmu, dia tahu kapan sahur, kapan tidak sahur. Maksudnya kapan jam sahur, karena dia tahu Nabi itu kalau jam segini. Makanya rintangan-rintangan puasa itu bisa dihadapi dia. Tapi kalau tidak, karena tidak tahu, karena kejahilannya, akhirnya tadi memadorotkan puasanya. Akhirnya rintangan ringan yang harusnya dia itu mungkin waktu-waktu harinya dilakukan ibadah baca Quran atau apa, tapi karena lapar luar biasa, akhirnya tidak khusyuk pada ibadah yang lainnya, memadorotkan kepada sholatnya, memadorotkan kepada baca Qurannya, karena mikir lapar terus. Nah ini itulah bedanya kenapa butuh ilmu di sini. Kemudian juga yang kedua, contoh yang lain bapaknya, kenapa Nabi SAW menghubungkan sahur itu dengan kejayaan juga? Sahur dengan kejayaan. Kata Nabi SAW, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa yu'akhiru sahur. Umat ini akan senantiasa jaya ketika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Apa hubungan sahur dengan kejayaan Islam? Nah, ini kan aneh. Sahur kan makan, makan kok umat Islam bisa jaya gara-gara makan. Bukan masalah makannya, tetapi makan sahur itu, ketika mengakhirkan makan sahur itu, disitulah letak penyelisihan antara kita dengan ahli kita. Kenapa kita disuruh mengakhirkan sahur, mendekati subuh? Itu di situ ada letak penyelisihan. Ketika kita menyelisih dengan orang kafir, disitulah letak kejayaannya. Tapi ketika anak-anak muda yang lebih banyak tasyabuh dengan orang kafir, ya, maka tidak ada lagi kejayaan Islam. Kalau sudah banyak tasyabuh dengan orang kafir, hilang izzah Islam dan kaum muslimin itu. Tapi ketika kita berusaha sedikit-sedikit menyelisih mereka, nanti izzah kita itu bangkit. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kenapa sampai membuat penanggalan Hijriah? Dia tidak mau mengekor kepada Nasrani, karena dengan itulah Islam itu akan mulia. Nah, di balik sahur itu ada kemuliaan Islam. Kenapa? Ada penyelisihan di situ. Tapi kalau sahurnya sesuai dengan sunnah, diakhirkan, ya, jangan diawalkan. Kalau diawalkan ya tadi akhirnya nambah jam puasa. Nah, itulah contohnya orang yang berilmu dengan orang jahil. Orang jahil ya kita biasa saja, kadang puasa, kadang enggak. Dia pikir sahur itu tidak penting kan. Tapi bagi orang yang berilmu, sahur itu penting. Dan mengakhirkan sahur itu penting, karena itu salah satu penyebab kejayaan Islam wal muslimin, izzatul Islam wal muslimin. Ini diantara bekal-bekal kita. Kita bisa di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.